Jadi dalam melakukan segala hal itu kan kadang kita dapat kritikan ya kan Nuri. Kayak misalnya kita rebahan dikit dibilang, ah malas banget sih, mageran gitu. Tapi kita kerjain, kita ambis, dikira, wih ambis banget loh gitu. Ngejilat siapa ya gitu kan. Bu dosen siapa yang dijilat kan gitu kan. Nah itu kan kayaknya tekanan sosial seperti itu ya kan Nuri. Nah tapi gimana nih supaya kita, kalau misalnya kita sudah punya resolusi tahun 2025, tapi kita juga menghadapi tekanan sosial dari teman-teman kita ataupun lingkungan siapapun itu. Gimana kan Nuri? Baik, makasih Mas Fahri. Saya sih optimis ya, walaupun memang kalau generasi strawberry atau enggak strawberry itu tergantung diri kita masing-masing, dan insya Allah yang di sini tidak menjadi generasi strawberry. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau hidup itu seperti tadi udah dibahas juga sama Kak Aca, sebenarnya banyak banget yang ngomongin Mas Fahri. Mau kita ngapain, mau kita tidur, mau kita duduk, mau kita lari, semuanya ada yang ngomongin. Maka dalam peribahasa Arab itu ada potongannya itu kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia itu enggak ada habisnya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani kita untuk mendapatkan ridho semua manusia, itu enggak. Tapi yang dibebani kepada kita itu ridho Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang itu udah bagus ya, nanti ketika meninggal itu kan disebutkannya ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Syaratnya dapat ridho Allah, dia harus ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dia dulu ridho dengan ketentuan Allah, baru Allah akan ridhoi dia. Jadi syarat salah satu kita hidup itu bisa tenang, semuanya itu harus karena Allah. Tadi balik lagi ke niatnya ikhlas karena Allah. Karena kan kalau anak Gen Z ini kadang-kadang biasanya, aduh gue gak enakan sama temen gue, masih gitu. Gak apa-apa, dulu kan Nuri juga begitu. Tapi grow up-nya agak cepet gitu. Pikirin kamu ini mau jadi siapa, mau bagaimana, hidup kamu mau apa. Kan sayang-sayang, kalau dalam Islam itu kan kita udah dihitung dosa tuh sejak balik. Sejak balik, bukan sejak pulang haji, bukan. Ya. Jadi sejak balik itu dosa itu udah ada detikannya begini nih. Dan meninggal itu enggak nunggu tua. Kalau umur orang tuh dibilang usia senja tuh setiap orang tergantung. Kalau ada orang usianya 35, meninggalnya 38, udah senja usianya. Berapa usianya Mas Fahri? Masih 20-an lah. 20-an. Masih single ya? Alhamdulillah. Masya Allah, jadi promo. Kita balik lagi. Jadi yang pertama ikhlas. Yang kedua, niatnya ikhlas, yang kedua sabar. Sabar. Supaya kita bisa ajak itu, sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-200. Ya ayyuhalladzina amanus biru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, kata Allah. Sabar. Sabar. Hidup di dunia ini senjatanya sabar. Maka kata Rasulullah SAW, separuh keimanan itu kesabaran. Kalau udah gak sabar, buyar semuanya. Sabar. Gak cukup sekali Allah perintahin kita untuk sabar. Tapi disebutkan lagi wasabiru, lipat gandakan kesabaran kamu itu. Udah sabar bisa segini tahun 2024, 2025, tambahin lagi sabar. Selanjutnya warabitu, minta suruh ajak dalam kesabaran. Kalau udah sabar, lipat gandain, ajak. Tenang aja dalam kesabaran. Lalu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan menjadi orang yang berhasil. Jadi pemenang. Jadi kalau mau pemenang menurut Allah nih yang nyiptain kita harus sabar, gandakan kesabaran, ajak dalam kesabaran, bertakwa, baru jadi pemenang. Satu lagi masih bisa ya? Yang ketiga, supaya kita nggak gonjang-ganjing gitu hidupnya, orang ngomongin ini, orang ngomongin itu. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah. Orang istiqomah itu luar biasa derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Quran surat Fussilat ayat ke-30, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami atau Rabb kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatanazalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ngapain malaikat itu turun? Di dekat orang yang istiqomah itu malaikat turun. Ngomong sama orang yang istiqomah. Alla takhafu, jangan takut. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi hidup istiqomah suka ada ketakutan ya. Nanti ditinggalin teman saya, nanti kalau duitnya nggak banyak gimana, nanti kalau nggak acaranya nggak berhasil gimana, kalau nggak ngetren gimana. Allah takhafu, kata malaikat. Wala tahzanu, jangan sedih. Kalau orang istiqomah, malaikat yang ngomong, jangan takut, jangan sedih. Untukmu surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan gak jadi generasi strawberry dan galau lagi. Amin. Tetap istiqomah ya Kak Nuri. Terus saya jadi ingat Kak Nuri, ada satu ikan pernah ngomong gini Kak Nuri. Just keep swimming gitu. Gak ada yang tahu ya? Aduh, istiqomah itu.